Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang menarik untuk ditabung. Apakah layak untuk menabungnya hingga memiliki 1 juta lembar? Fundamentalnya bagus dan tentu saja rutin membagi dividen. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia. Kita lihat sekilas untuk entitas anak yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa setidaknya ada 10 entitas anak yang dimiliki oleh perusahaan ini. Dan menariknya di sini, mungkin teman-teman bisa lihat bahwa PT Pegadaian sebanyak 99,9% dimiliki oleh Bank BRI. Nah, kita lihat sekilas bahwa di tahun 2022 ini, BRI menempati peringkat pertama untuk perusahaan terbesar di Indonesia dengan ranking 349 dunia atau naik peringkat dari urutan ke-362 pada tahun lalu. Nah, kita lihat untuk kontribusi BRI terhadap penerimaan negara yang mencapai 100 triliun pada 5 tahun terakhir. Hal itu diterima dalam bentuk dividen, PPh badan yang dibayarkan, dan PPh potongan atau pungutan. Kemudian kita lihat untuk kinerja total kredit dan dana pihak ketiga. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa pada tahun 2022, BRI mencatat kenaikan kinerja baik itu total kredit mikro maupun dana pihak ketiga. Semuanya mengalami peningkatan di atas 9%. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk kinerja harga saham dalam 2 tahun terakhir. Teman-teman bisa lihat bahwa di tahun 2022, saham ini mencetak angka tertinggi dengan harga 4.980 yang tentunya lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Dan harga terendahnya adalah 4.070 yang tentunya lebih tinggi juga dibandingkan harga terendah tahun 2021. Itu berarti harga saham BRI di tahun 2022 terjadi peningkatan kinerja. Nah, kita lihat untuk aksi korporasi yang dilakukan perusahaan di tahun 2022, yaitu pada tanggal 1 Maret tahun 2022. BRI telah memperoleh persetujuan pemegang saham untuk melaksanakan pembelian kembali saham buyback dengan nilai sekitar 3 triliun rupiah yang dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia secara bertahap maupun sekaligus. Nah, catatan di sini, saham hasil buyback akan digunakan untuk program kepemilikan saham pekerja dan atau direksi dan dewan komisaris perusahaan. Jadi di sini kita mendapat informasi bahwa karyawan BRI mempunyai saham BRI yang mana merupakan tempat di mana mereka bekerja. Nah, sekarang kita lihat sekilas untuk probabilitas setiap bulannya. Saham BRI ternyata mempunyai probabilitas tertinggi pada bulan Desember dengan kenaikan yang mencapai 89%. Sebaliknya, pada bulan April, saham ini cenderung mengalami penurunan dengan probabilitas kenaikan yang hanya 40% saja. Nah, selama tahun 2023, harga sahamnya masih naik 5,9%. Kemudian kita akan bahas laporan keuangannya per 31 Maret 2023 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama dari total aset yang mencapai 1.822 triliun rupiah. Kita bisa lihat di sini bahwa saldo kredit yang diberikan mencapai 1.116 triliun yang tentunya mendominasi total aset perusahaan. Nah, sebagai catatan di sini, cadangan kerugian penurunan nilainya mengalami sedikit peningkatan dari 88 triliun menjadi 90 triliun di tahun 2022 ini. Sekarang kita lihat untuk detail penyaluran kreditnya, dalam hal ini adalah jangka waktunya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa mayoritas kredit yang disalurkan BRI akan jatuh tempo pada 2-5 tahun mendatang dengan nominal 329 triliun rupiah. Dan untuk pinjaman yang akan jatuh tempo kurang dari 3 bulan, bisa dilihat di sini nominalnya tidak terlalu besar. Sekarang kita lihat untuk kolektabilitas atau kemampuan perusahaan dalam menagih kreditnya. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa mayoritas kredit BRI masih berada pada kategori lancar dengan nominal 950 triliun rupiah. Angka ini mengalami peningkatan jika kita bandingkan dengan tahun 2022. Kemudian kita lihat dari sisi liabilitasnya, yaitu simpanan nasabah. Total simpanan nasabah BRI berjumlah 1.255 triliun rupiah yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Hal itu bisa kita lihat pada penurunan aspek giro dan tabungan. Sedangkan untuk saldo deposito berjangkanya justru mengalami peningkatan.
Dan sebagai catatan, hal ini bisa saja berpotensi menyebabkan kenaikan beban bunga deposito dibandingkan tahun 2022. Poin berikutnya dari sisi ekuitas yang mencapai 279 triliun rupiah yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Dan penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dari yang awalnya 198 menjadi 178 triliun di tahun 2023. Berikutnya kita bahas dari aspek laba rugi dengan total pendapatan bunga dan syariah yang mencapai 42,4 triliun rupiah yang juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan untuk beban bunganya juga mengalami peningkatan dari 6,3 menjadi 9,6 triliun rupiah. Sekarang kita lihat ada satu aspek yang menarik untuk kinerja perbankan, yaitu beban penyisihan kerugian penurunan nilai, yang mana mengalami sedikit penurunan dari 7,9 menjadi 7 triliun rupiah. Bagi yang belum tahu, aspek ini akan berhubungan dengan penyaluran kredit yang diberikan. Semakin banyak kredit macet perusahaan, tentu saja akan menyebabkan semakin tingginya beban penyisihan kerugian yang harus dicadangkan. Nah, kita lihat sekarang untuk rincian pendapatan bunga dan syariahnya. Teman-teman bisa lihat bahwa mayoritas berasal dari kredit yang diberikan, dalam hal ini kredit mikro dan retail, dengan nominal seperti yang tercantum pada tampilan berikut ini. Kemudian kita lihat dari aspek beban bunga dan syariahnya juga yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dalam hal ini adalah deposito berjangka. Seperti yang sudah tadi saya bahas, angka deposito berjangkanya di kolom liabilitas mengalami peningkatan, sehingga otomatis akan berdampak kepada beban bunga yang semakin banyak yang harus mereka bayar. Berikutnya kita lihat rincian beban penyisihan kerugian yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan tentu saja hal itu disebabkan karena berkurangnya penyisihan kredit yang diberikan. Kita lihat dampaknya terhadap laba tahun berjalan. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa laba BRI mengalami peningkatan dari 12,1 menjadi 15,5 di tahun 2023. Hal ini merupakan aspek yang baik karena perusahaan mampu meningkatkan kinerja di tahun 2023 khususnya pada Q1-nya. Kemudian kita bahas dari historical IPS, teman-teman bisa lihat bahwa IPS di tahun 2023 ini menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Untuk aspek dividen, saham ini tidak diragukan lagi, di mana mereka konsisten membagi dividen setiap tahunnya. Dividen yieldnya sekitar 5,5% per 12,7 dengan PBV 2,8 kali, yang berarti dengan modal 1.800 saham ini dijual lebih mahal dengan harga 5.200. NPM 29 dengan ROE 22%. Angka profitabilitas yang sangat baik. Dan karena saham ini merupakan perbankan, otomatis DER-nya berada di atas 100%. Nah, dalam 5 tahun terakhir, harga saham BRI masih naik 48%, sempat di 5.200, tapi sempat juga di 2.391. Untuk historical PBV, rata-rata dalam 3 tahun terakhir adalah 2,47 kali, dan saat video ini dibuat, diperdagangkan di atas rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Dulunya bahkan sempat diperdagangkan di atas PBV 3 kali, tapi sempat juga turun hingga di bawah PBV 1,9 kali. Demikianlah pembahasan singkat saham BBRI. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu ingin mempelajari metode nabung saham dan dividen investing, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Apabila kamu ingin mempelajari analisa fundamental dan money management, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Dan apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan, mungkin ebook ini bisa membantu. Untuk detail selengkapnya silahkan baca pada tampilan berikut ini. Apabila tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.